Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan pesan itu. Apa itu? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bahwasanya umat Islam sesungguhnya adalah umat yang terbaik yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Tapi syaratnya 3. Yang pertama adalah senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf. Yang kedua adalah mencegah dari yang mungkar. Dan yang ketiga, landasan dari semuanya adalah tetap menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berada di dalam lingkaran kebaikan. Sehingga dengan berada di lingkaran kebaikan, kita berharap bahwasanya keimanan yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dicabut, naudzubillah. Makanya juga doa yang diajarkan kepada kita adalah agar Allah Subhanahu wa taala itu menjaga hati kita. Ya muqallibul qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati saya di dalam agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita karunia-Nya, kesehatan dan kesempatan, terutama nikmatul iman wal Islam. Melangkahkan kaki ke masjid ini merupakan bagian dari nikmat yang harus kita syukuri, karena ini mengisyaratkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih mencintai kita. Kalau hanya karunia dunia, semua manusia itu diberikan karunia itu. Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dunia itu kepada siapa yang Ia cintai, baik dia beriman ataupun tidak, wa man la yuhibbu, dan juga siapa yang tidak dicintai. Jadi karunia dunia semua orang yang rajin taat kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan karunia dunia. Yang tidak taat, orang yang banyak ingkar, banyak berbuat maksiat juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia dunia semuanya. Wala yu'tid din illa man yuhibbu. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan karunia agama kecuali bagi siapa yang Ia cintai. Ketaatan ini bagian dari karunia agama. Ketika kita mempunyai kemampuan, keinginan untuk terus menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bagian dari karunia yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, di sebuah kitab Ma'ariful Aulia saya membaca tentang sebuah kisah seorang dari kalangan tabi'in yang bernama Qutbul Bani. Dia diceritakan
orangnya sangat pendiam gitu. Sehingga teman-temannya kemudian bertanya kepada dirinya, kenapa kamu sangat pendiam, jarang bicara? Akhirnya dia cerita, ada satu peristiwa yang sangat menggugah saya, membuat saya sangat sedih, membuat saya berdiam diri terus seperti ini karena merenungkan peristiwa yang saya lihat itu. Apa yang dia katakan? Saya mengabdi kepada seorang syekh selama kurang lebih 40 tahunan. Satu waktu syekh itu berkata kepada saya, saya sebentar lagi akan meninggal dunia. Namun saya akan meninggal dunia tidak dalam keadaan muslim. Dia terperanjat. Bagaimana ini bisa terjadi, syekh? Ya itu sudahlah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau itu terjadi, bawa mayat saya ke satu tempat. Di sana kamu juga akan mendapatkan peti yang sama. Kamu tukar peti mayat saya dengan peti yang satunya. Kalau kamu memperlakukan saya, memandikan dan lain-lainnya, maka perlakukanlah itu kepada mayat yang ada dalam peti yang satunya. Maka kemudian dia menyatakan kesanggupannya untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh syekhnya. Beberapa hari kemudian syekhnya itu kelihatan tidak baik. Saat hendak meninggal dunia, Masya Allah, dia begitu gelisah, tubuhnya menghadap ke kanan kiri, liar itu, sampai akhirnya meninggal dunia. Maka dia pun melaksanakan apa yang dipesankan oleh syekhnya. Malam itu kemudian dia bawa mayat dari syekhnya ke satu tempat yang sudah ditunjukkan. Di sana kemudian datang seorang yang membawa peti mayat juga. Kemudian peti mayat dari syekhnya itu mau diambil. Cuma dia katakan, sebentar dulu, saya tidak akan memberikan peti mayat ini sebelum kalian menceritakan siapa sebenarnya yang ada dalam peti mayat yang satunya ini. Dia akhirnya mengatakan, yang ada di dalam peti ini awalnya adalah seorang pendeta. Cuma 3 hari yang lalu dia katakan, saya sebentar lagi akan meninggal dunia, dan saya akan meninggal dunia dalam keadaan muslim. Saya akan masuk Islam. Dia juga memberikan pesan yang sama, nanti bawa mayat saya ke satu tempat, tukar dengan mayat yang ada di peti yang satunya. Perlakukan sebagaimana kalian seharusnya memperlakukan saya sebagai seorang pendeta. Akhirnya dibawa pulang, jadi ditukar petinya. Setelah itu dia buka, dia undang teman-temannya, dan ternyata peti dari pendeta itu yang sudah masuk Islam dalam keadaan mengucapkan kalimat syahadat, mati dalam keadaan muslim, itu terlihat sangat-sangat bahagia, itu cerah. Akhirnya dia memakamkannya, mengkafaninya sesuai dengan syariat Islam. Kemudian dia katakan, ini yang membuat saya selama ini sering terdiam. Kenapa? Saya tidak tahu akhir dari kehidupan saya. Saya khawatir bahwasanya saya juga akan mengalami nasib yang sama seperti hanya syekh saya. Begitu lama di dalam keadaan muslim, tapi kemudian dari hayatnya ternyata dia keluar dari Islam. Makanya saya begitu terdiam. Saya tidak tahu bagaimana rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan saya dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan muslim. Hadirin jamaah rahimakumullah.
Kita semua tidak tahu akhir dari kehidupan kita. Hanya saja di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sungguhnya memberikan pesan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan kematian bukan urusan kita, akan tapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pesan agar kita jangan meninggal dunia kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Di ayat ini didahului dengan pesan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk benar-benar bertakwa. Takwa, kata para ulama, adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Makanya Ibnu Katsir memberikan penjelasan apa makna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Beliau katakan urusan meninggal dunia memang adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pesan seperti itu? Agar di akhir kehidupan kita dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isyaratnya, kata Ibnu Katsir, adalah sesuai dengan pesan sebelumnya, hendaklah kita itu senantiasa berusaha untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupan ini, terutama pada saat kita sedang jaya, pada saat kita sedang sehat, pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita berbagai karunia-Nya, kekayaan, kesehatan, kekuatan. Karena apa? Karena seseorang itu biasanya meninggal dunia sesuai dengan kebiasaannya pada saat dia sedang sehat, pada saat dia sedang jaya, pada saat diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbagai nikmat itu. Sehingga dengan demikian, ketika kita terus berusaha untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan muslim. Pada saat kita sudah tiba ajal, maka diharapkan kita sedang dalam keadaan melakukan perbuatan baik ini, bukan melakukan perbuatan maksiat. Naudzubillah. Jadi itu yang dikatakan oleh Ibnu Katsir. Terus berusaha untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Dan memang ada satu penelitian yang pernah dilakukan oleh seorang penjaga rumah sakit tentang kebiasaan orang-orang yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ada seorang yang meneliti di sebuah rumah sakit orang-orang yang meninggal dunia yang dia tuntun. Ternyata hanya sedikit dari orang-orang yang dia tuntun yang mampu mengucapkan kalimat tauhid di akhir kehidupannya. Nah, dari orang-orang yang mampu mengucapkan kalimat tauhid di akhir kehidupannya, ternyata dia tanyakan, dia teliti bahwa mereka memang ketika hidupnya, ketika sehatnya memang mempunyai kebiasaan-kebiasaan baik. Ada yang memang biasa memberikan infak, walaupun mungkin 5.000, 10.000 setiap harinya, akan tapi dilakukan secara istiqomah. Ada yang memang istiqomah membaca ayat-ayat Al-Quran di setiap hari. Ada yang memang istiqomah ke masjid. Jadi keistiqomahan inilah yang membuat dirinya mempunyai satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu mengucapkan kalimat tauhid. Sebab sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Orang yang di akhir kehidupannya itu mengucapkan la ilaha illallah,
maka dia akan masuk surga. Ada orang yang berkata, kok enak sekali hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Ini isyaratnya bahwa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah di akhir kehidupan itu adalah sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang memang merupakan karunia besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Sebab di dalam kenyataan kita akan mendapatkan bahwa di akhir kehidupan banyak sekali keadaan dari orang itu sesuai dengan amal perbuatannya pada saat dia sedang sehat itu, pada saat dia sedang jaya. Maka satu hal yang dipesankan isyaratnya kata Ibnu Katsir adalah hendaknya membiasakan diri dalam amal solih, walaupun kadarnya sedikit. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ila Allah taala adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang dawam, yang dilakukan secara istiqomah terus menerus walaupun sedikit. Jadi walaupun sedikit akan tapi dilakukan secara istiqomah terus menerus itu lebih dicintai daripada amal yang banyak akan tapi setelah itu terputus. Membaca ayat Al-Quran misalnya sehari 1 lembar, tapi istiqomah itu lebih baik daripada sehari 10 lembar setelah itu ditinggalkan. Jadi istiqomah, kadar keistiqomahan, karena dengan keistiqomahan sesungguhnya kita terus mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian di dalam lanjutan ayat-ayat ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan isyarat bagaimana agar seorang yang beriman itu di akhir kehidupannya dia dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Di lanjutan ayat-ayat itu kemudian ada isyarat yang sesungguhnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perlu kita lakukan agar kita berada di dalam keadaan muslim pada saat kita di dalam akhir kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat sesudahnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian itu senantiasa ya'tasimu, berpegang teguh dengan tali Allah, dengan agama Allah. Jangan bercerai-berai. Berpegang teguhnya itu bersama-sama. Yang isyaratnya adalah kita kalau ingin diberikan karunia akhir kehidupannya adalah muslim, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan tersirat sesudah pesan takwa ini adalah yaitu i'tisam billah, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya tadi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengkaji apa sesungguhnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jami'an, bersama-sama, wala tafarraqu, jangan berpecah belah, yang isyaratnya agar senantiasa berada di dalam kesatuan orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lingkungan yang baik itu juga akan membantu kita di dalam melakukan hal-hal yang baik. Sementara lingkungan yang buruk itu mungkin saja akan membuat kita jauh dari perbuatan baik. Makanya di dalam surah Al-Kahfi yang menceritakan tentang Ashabul Kahfi yang menjaga keimanan mereka dari intimidasi raja yang hendak merenggut keimanannya, mereka lari itu kan, lari menyembunyikan diri dalam rangka menjaga keimanan. Allah Subhanahu wa taala setelah itu memberikan pesan tentang bagaimana menjaga keimanan itu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya.
hendaklah kamu itu bersabar bersama dengan orang-orang yang senantiasa menyeru Tuhan mereka pagi dan petang. Jangan berpaling dari mereka hanya karena persoalan dunia. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a wa kana amruhu furuta. Jangan ikuti orang-orang yang kami lalaikan hati mereka dari mengingat kami. Jadi pesan dari Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa berada di dalam barisan orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berada di tengah orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang baik, kita diharapkan terus berada di dalam kebaikan tadi. Jadi terus berada di dalam kebaikan. Makanya di lanjutan ayat ini, setelah pesan takwa, kemudian pesan untuk berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala agar tidak berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala kemudian kan juga memberikan pesan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada segolongan yang menyeru kepada kebaikan. Jadi yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari hal yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Artinya hendaknya kita juga senantiasa berada di tengah orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Karena dengan itu kemudian kita insya Allah akan terus tergerak untuk melakukan kebaikan. Nah, ini isyaratnya sekali lagi agar kita berada di tengah orang-orang yang baik, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Dan nanti memang di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa orang-orang itu akan digiring ke surga atau ke neraka sesuai dengan rombongannya masing-masing. Bagi orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Di dalam Al-Qur'an surat Zumar, digiring orang-orang yang bertakwa ke surga zumara secara berombongan. Jadi artinya ini rombongan orang-orang yang bertakwa, mereka kemudian digiring ke surga, dimasukkan ke surga. Sebaliknya orang-orang yang tidak bertakwa, orang kafir juga demikian. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang yang kafir juga digiring ke neraka jahanam zumara dengan rombongannya. Jadi syaratnya juga adalah agar kita senantiasa berada di tengah lingkungan orang-orang yang baik, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, orang-orang yang mencegah kepada kemungkaran. Agar apa? Agar kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu senantiasa terus terpelihara. Karena memang pergaulan itu juga sangat menentukan. Makanya Rasulullah SAW juga memberikan pesan, almar'u ala dini khalili. Orang itu banyak juga ditentukan oleh perilaku agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah kalian itu berhati-hati, lihat dengan siapa kalian itu berteman. Karena teman yang baik itu insya Allah akan mengajak kepada kebaikan. Sebaliknya teman yang buruk itu berpotensi untuk mengajak kepada keburukan juga. Jadi berada di lingkungan yang saling mengingatkan gitu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi pesan untuk terus bersatu, jangan berpecah belah. Sebab bisa diibaratkan seperti ini. Lidi itu kalau hanya satu, dia tidak mempunyai daya upaya untuk menyingkirkan banyak sampah. Tapi kalau lidi itu bersatu, disatukan, maka dia akan bisa membersihkan sampah banyak. Jadi potensi kalau umat itu bersatu.
Namun kalau lidi-lidi itu berserakan, ada di sana sini, maka jangankan menyapu sampah, lidi-lidi itu justru menjadi sampah. Jadi saya ulangi bahwasanya lidi kalau hanya satu dia tidak punya daya kekuatan yang kuat untuk menyingkirkan sampah. Tapi kalau dia bersatu, kemudian dia mampu untuk membuang sampah. Tapi kalau lidi-lidi itu berserakan, justru lidi-lidi itulah sampah yang nanti akan dibersihkan oleh orang lain. Umat Islam juga demikian. Wala tafarraqu, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan berpecah belah. Karena kalau berpecah belah, umat Islam akan menjadi sampah tadi. Jadi sampah yang berserakan yang nanti akan disapu oleh orang lain, oleh naudzubillah, oleh non muslim, oleh orang-orang yang tidak menyukai keberadaan agama Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi pesan takwa, pesan agar kita senantiasa berada di dalam keimanan, itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam lanjutan ayat itu Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan pesan itu. Apa itu? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bahwasanya umat Islam sesungguhnya adalah umat yang terbaik yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Tapi syaratnya 3. Yang pertama adalah senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf. Yang kedua adalah mencegah dari yang mungkar, dan yang ketiga landasan dari semuanya adalah tetap menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berada di dalam lingkaran kebaikan. Sehingga dengan berada di lingkaran kebaikan, kita berharap bahwasanya keimanan yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dicabut, naudzubillah. Makanya juga doa yang diajarkan kepada kita adalah agar Allah Subhanahu wa taala itu menjaga hati kita. Ya muqallibul qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati saya di dalam agamamu. Karena memang inilah karunia yang ingin kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu hal yang kita bisa mengambil i'tibar di dalam surah Al-Falaq dan surah An-Nas tentang hal ini juga. Di dalam 2 surat ini kita akan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari musibah mara bahaya yang mungkin menimpa kita. Di dalam surat Al-Falaq kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang menimpa, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa taala, bisa berupa kejahatan di malam hari, pencurian dan lain-lainnya. Kemudian kejahatan dari tukang tenung, dan yang ketiga adalah kejahatan dari orang yang dengki apabila dia dengki. Kemudian yang menarik, kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, kita di dalam surah Al-Falaq ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari 3 hal ini. Tapi kita hanya menyeru Allah Subhanahu wa taala berapa kali? 1 kali itu. Qul a'udzu birabbil falaq, Rabbul Falaq. Sekarang bandingkan dengan surah An-Nas. Di dalam surah An-Nas kita menyeru Allah Subhanahu wa taala dengan sampai 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, Rabbun nas, malikin nas, ilahin nas. Kita menyebut 3 kali asma Allah Subhanahu wa taala. Rabbun nas, malikin nas, ilahin nas.
Namun kemudian menariknya, setelah itu kita minta perlindungan dari berapa itu? Minta perlindungannya itu hanya satu. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari waswasah. Apa itu waswasah di situ? Sesuatu yang berpotensi untuk mengubah hati kita, persoalan keimanan, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi kalau yang di surah Al-Falaq itu lebih banyak berkaitan dengan materi, dengan fisik gitu. Pencurian misalnya, paling harta itu kan. Orang yang hasad ya mungkin barang-barang kita kena itu. Jadi lebih banyak berkaitan dengan persoalan fisik. Tapi di dalam surah An-Nas kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala itu menjaga keimanan kita. Maka karena ini sangat-sangat penting kita menyeru Allah Subhanahu wa taala sampai dengan 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kita sungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita tidak terkena godaan yang kemudian memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama memang kita minta perlindungan, tapi tingkat bahayanya itu lebih besar kalau kemudian menimpa hati. Maka kemudian kita meminta dengan menyebut 3 kali. Sebaliknya di surah Al-Falaq itu hanya 1 kali itu. Dan Rasulullah SAW itu juga mengisyaratkan dalam doanya supaya apa? Allahumma la tajanid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu sebagai keinginan terbesar kami, ilmu yang paling besar. Dan kemudian di dalam lanjutan doa itu satu hal yang berkaitan dengan apa yang kita bicarakan, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan sampai musibah itu menimpa agama kami. Karena kalau hanya persoalan dunia mungkin bisa kita cari, tapi kalau hal itu menimpa agama, keluar, masya Allah, naudzubillah, ini bahaya yang benar-benar bahaya, benar-benar musibah. Maka kita bersyukur sekali lagi ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemampuan melangkahkan kaki ke masjid, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan melakukan ketaatan, karena ini adalah karunia yang berharga yang kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikannya kepada kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga keimanan kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk ke dalam bagian dari mereka yang ketika meninggal dunia dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan maunahnya, memberikan karunia-Nya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.